Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas secara langsung dari Pancoran, Jakarta Selatan, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini lalu lintas dari arah Pancoran maupun dari arah Cawang dan MT Haryono yang akan menuju ke arah Selipi dan Grogol saat ini dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjalan traffic light dan selepasnya kembali lancar. Untuk lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Selipi dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjalan traffic light sepanjang 50 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Berikutnya untuk lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Grogol maupun Selipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dan yang akan mengarah ke MT Haryono dalam situasi ramai cenderung tersendat. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan begitu juga untuk lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan mengarah ke Cawang dalam situasi ramai cenderung padat. Lalu lintas dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Pasar Minggu dalam situasi ramai dan tersendat pada sore hari ini. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi, demikian Brigadir Denada melaporkan langsung dari Pancoran, Jakarta Selatan. Di informasi berikutnya, pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua, Polda Papua, serta seluruh komunitas yang hadir dalam apel Mitra Kamtibmas Presisi 2025. Lebih dari 1.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat turut serta, menunjukkan kuatnya kolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua pada Selasa 9 Desember 2025. Dalam apel Mitra Kamtibmas Presisi di Polda Papua, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa situasi Kamtibmas di Papua saat ini terbilang kondusif berkat kerjasama erat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Wakapolri juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah kabupaten, kota, dan gubernur Papua sehingga apel besar ini dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Lebih dari 1.000 peserta yang hadir secara sukarela menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki kepedulian tinggi terhadap keamanan wilayahnya. Ini pertama kali saya mengucapkan terima kasih apresiasi tinggi-tingginya kepada Kapolda Papua dan Pak Gubernur atas kolaborasi sinergi kita melaksanakan kegiatan apel Mitra Kamtibmas dengan melibatkan berbagai macam komunitas, baik dari komunitas ojek online, kemudian komunitas satpam, kemudian ada dari nelayan, ada dari petani yang jauh-jauh juga hadir juga, kemudian ada BKPM, kemudian ada KWB 3, dan Rapi, Orari, lengkap semuanya. Yang hadir cukup banyak, ada sekitar 1.000 orang lebih. Ini menunjukkan bahwa situasi Kamtibmas di wilayah Papua ini merupakan wujud dari kerja kolaborasi semua pihak. Jadi bukan hanya tanggung jawab salah satu stakeholder, tapi guna mewujudkan Kamtibmas yang kondusif, disiplin berlalu lintas, ini merupakan kerjasama, kerja kolaborasi, kerja sinergi dengan semua pihak. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini untuk wilayah Papua boleh dikatakan sangat kondusif. Kita berharap pada saat nanti perayaan Natal dan Tahun Baru, Papua tetap dalam kondisi kondusif. Dan kegiatan apel Mitra Kamtibmas juga terima kasih Pak Kapolda, juga tadi kita melaksanakan kegiatan pasar atau UMKM kita laksanakan dengan melihat produk-produk unggulan baik oleh masyarakat Papua maupun oleh anggota Bayangkari. Kemudian di kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan juga memberikan perangkat alat-alat sekolah untuk anak-anak kita. Dan juga saya lihat juga terima kasih juga kita melihat apel kesiapsiagaan personil dan seluruh sarana prasarana
punya Brimob, Polair, kemudian Sabara, kemudian teman-teman dari TNI, dari Badan Penanggulangan Bencana, kemudian dari SARI menunjukkan bahwa Polda Papua juga dalam kondisi siap. Dan kita tidak menginginkan segala sesuatu terjadi, tapi ketika terjadi situasi kontingensi, maka Polda saya rasa dengan prasarana yang sudah dimiliki, SDM yang sudah dimiliki, insya Allah kita bisa meringankan beban masyarakat bila terjadi sesuatu. Kita juga turut berduka dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sehingga diberikan kekuatan, ketabahan untuk bisa melampaui atau melalui bencana yang saat ini sedang dialami. Apel Mitra Kamtipmas Presisi Polri di Papua menjadi bukti kuatnya kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan. Polri juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan dan menghadirkan pelayanan terbaik demi Papua yang aman, produktif, dan nyaman bagi seluruh warganya. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polri menggelar pelatihan komunikasi, pelayanan publik, dan mikroekspresi di SDIK PT IKA Lemdikat Polri Jakarta Selatan selama 2 hari pada 8 hingga 9 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari akselerasi transformasi Polri menuju pelayanan yang humanis, profesional, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Pada hari kedua pelaksanaan pelatihan komunikasi dan mikroekspresi yang diselenggarakan oleh Polri, diikuti sebanyak 400 peserta, terdiri dari mahasiswa STIK, personel S1 Bintara Poluan, Sepoluan, Sabara, dan berbagai satuan Polri lainnya. Brigjen Pol Singgamata selaku Wakatbid Kermadian Mas STIK Lemdikat Polri menegaskan, pelatihan ini menekankan standar komunikasi pelayanan publik yang sesuai harapan masyarakat, serta kemampuan menyesuaikan bahasa verbal dan non-verbal dengan situasi di lapangan. Kompetensi ini diharapkan dapat meningkatkan kedekatan antara polisi dengan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan di STIK Lemdikat Polri dimulai kemarin hari Senin tanggal 8 dan hari ini itu pelatihan komunikasi, pelayanan publik dan mikroekspresi. Ini sejalan dengan rencana aksi terkait dengan akselerasi transformasi Polri, di mana salah satunya kita memang fokus pada reformasi kultural. Kemampuan komunikasi dari seluruh personil Polri itu memang sangat menentukan kualitas pelayanan kita di tengah masyarakat. Itu untuk background pelaksanaan kita. Apa sih Pak sebenarnya tujuan daripada pelaksanaan pelatihan ini? Baik, komunikasi itu adalah senjata utamanya polisi di tengah masyarakat. Ya, komunikasi spesifik pelayanan publik, di mana anggota Polri ini adalah sosok pelayan di tengah masyarakat, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Itulah makna pelayanan, service. Nah, di situ kita butuh kemampuan komunikasi yang mumpuni, sesuai dengan standar pelayanan publik tentunya. Maka dengan pelatihan ini diharapkan standar komunikasi pelayanan publik yang memang benar-benar diterima oleh masyarakat itu dimiliki oleh para peserta hari ini. Ditambah nih bonus, yaitu kemampuan membaca mikroekspresi. Jadi di wajah kita ini itu ada bahasa nonverbal yang harus bisa dipahami oleh seluruh personil Polri sebenarnya. Karena sehari-hari akan bertatap muka dengan masyarakat. Dengan mengetahui mikroekspresi tadi, maka bahasa verbal dalam komunikasinya bisa ditata, bisa dikelola dengan baik. Sehingga capaian dari komunikasi tersebut tujuannya bisa terwujud dengan baik. Brigjen Pol Singgamata juga berharap para peserta yang merupakan personel Polri dapat mengimplementasikan berbagai materi yang telah diberikan sebagai penunjang garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik terbaik untuk masyarakat. Implementasikan ya keterampilan ini langsung, karena mereka ini petugas-petugas langsung di lapangan, first line supervisor, ya pelaksana langsung di tengah masyarakat, supaya benar-benar apa yang mereka dapatkan di STIK ini, di tempat pelatihan ini
bisa terlaksana, bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tempat mereka bertugas nanti. Kegiatan pelatihan ini mengundang beberapa narasumber, salah satunya adalah Poppy Amalia selaku founder Biro Psikologi Psikodinamika yang memberikan pembekalan kepada para peserta terkait mikroekspresi, channel of communication, 7 emosi dasar manusia, serta bahasa tubuh. Materi tersebut diberikan dengan tujuan agar peserta pelatihan dapat membaca emosi lawan bicara melalui ekspresi dan komunikasi yang lebih empatik sehingga mudah dipahami oleh publik. Pelatihan ini menjadi bagian penting dari akselerasi transformasi Polri di bidang pendidikan, khususnya peningkatan kualitas komunikasi dan pelayanan publik. Langkah ini menegaskan komitmen Polri untuk memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, Kakor Lantas Polri beserta sejumlah stakeholder terkait melaksanakan survei kesiapan jelang Nataru di Pelabuhan Merak, Banten pada Selasa 9 Desember 2025. Berikut informasi selengkapnya. Survei ini dipimpin langsung oleh Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, yang didampingi langsung oleh Dirlantas Polda Banten, Dirlantas Polda Lampung, serta sejumlah pejabat dari beberapa Satker Mabes Polri terkait. Selain itu turut hadir juga Dirjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Irjen Pol Aan Suhanan serta sejumlah stakeholder terkait lainnya. Dalam pelaksanaan survei ini, Kakor Lantas Polri menerima paparan dari Dirlantas Polda Banten, Dirlantas Polda Lampung, serta sejumlah stakeholder terkait strategi kesiapan menghadapi lonjakan peningkatan penumpang kapal feri. Polri sendiri akan mulai memberlakukan sejumlah strategi rekayasa lalu lintas hingga rencana pengamanan dan penyediaan pospam serta posya. Ketentuan ini akan berjalan dalam operasi lilin mulai dari tanggal 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Pelaksanaan survei ditutup dengan penekanan dari Kakor Lantas Polri terkait upaya menjaga Harkam Tipmas serta Kamsel Tipcar Lantas. Operasi Nataru ini adalah negara harus hadir untuk satu menjaga Harkam Tipmas. Jadi rangkaian kegiatan Nataru, Harkam Tipmas harus aman. Jadi tidak boleh ada peristiwa yang menonjol, termasuk yang ada di pelabuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas. Jadi lalu lintas juga harus lancar. Di samping Harkam Tipmas, Kamsel Tipcar Lantas, ketika terjadi cuaca ekstrim, skenario cara bertindaknya tentunya nanti akan kita sesuaikan. Saya yakin semuanya sudah siap. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasamanya dan kolaborasinya. Semoga negara tetap hadir untuk bisa melayani masyarakat. Kakor Lantas Polri turut mengapresiasi upaya pengamanan Nataru 2025, sekaligus mengajak seluruh stakeholder untuk menyambut perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan masyarakat. Dari Banten, Atia Numa, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.